Maka itu, ketika kita dalam keadaan tidak agama menunjukkan jangan kepada Allah, banyak-banyak dekat dengan Allah. Begitu juga ketika engkau berada di bawah, jangan terlalu bersedih sampai kehilangan kendali, karena sebentar itu roda akan berputar. Inilah iman. Kita menyertai dalam segala tindak tanduk kita, perbuatan kita, terutama kita dalam berkarya, bekerja. Bagaimana kita bisa hadirkan itu Allah? Dengan kata singkat, apa yang kita kerjakan itu, bagaimana ada nilai ibadahnya. Ketika tangan kita dia berbuat, bagaimana ada nilai ibadahnya. Ketika mata kita memandang, bagaimana ada nilai ibadahnya. Ketika telinga kita mendengar, bagaimana ada nilai ibadahnya. Ketika perut kita isi, bagaimana ada nilai. Bagaimana agar dia dapat bernilai ibadah? Dia satunya. Kalau agama itu kita artikan sebagai pengikut tuntunan, maka ini kita lihat. Bagaimana tuntunan agama? Tentang apa yang kita lakukan itu? Ada kriteria-kriteria. Ada petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW. Kita ikuti itu. Insya Allah akan bernilai ibadah. Apa yang kita kerjakan? Man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat amal soleh. Amal soleh itu amal yang berguna, baik untuk diri kita maupun terlebih untuk orang banyak. Min zakarin, dari golongan laki-laki, aw untha, maupun dari golongan perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia adalah orang yang beriman, dikawal dengan keimanan itu, maka Allah menjanjikan kepada yang nampak hayatan thayyibah, dia akan diberikan kehidupan yang baik di atas dunia. Yang paling dekat itu yaitu rezeki yang kita peroleh setiap bulan, hak kita yang kita peroleh atas pekerjaan kita, itulah hayatan thayyibah. Tetapi karena dia beriman, ada tambahannya. Falanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan diberikan ganjaran pahala atas apa yang dia lakukan. Jadi ketika kita bekerja, kalau kita kawal kerja kita itu dan kita kemudian terima pekerjaan itu, kita jadikan sebagai ibadah, ada dua ganjaran di sisi Allah. Yang ganjaran konkret di atas dunia ini berupa rezeki nyata, dan kemudian ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, bagaimana kita kawal daripada pekerjaan kita itu? Kata singkatnya, kita hadirkan Allah di dalam segala pekerjaan. Dengan kata singkat atau kata simpul di sini, kita bekerja, dia merupakan rangkuman dan tiga hal. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi. Kita tetapkan dalam keyakinan kita, iman kepada Allah, kita kawal kerja kita itu, iman kepada Allah. Kemudian waqaulu bil lisan, terdapat dalam ucapan, dalam kata-katanya, tutur katanya. Apalagi kita sebagai pelayan masyarakat, alangkah indahnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Kita awali dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang begitu bersahabat, sehingga tergambar orang ketika pulang dari itu dalam hatinya mengatakan, kami juga di orang beriman ya. Para di kantor nasib asal di bagian penerimaan itu ya, kelihatan begitu datang dengan suara lemah lembut, penuh kehormatan, kita tanya bagaimana Pak, bagaimana Bu, apa yang dapat kami bisa bantu? Enak sekali. Dibandingkan orang baru muncul sudah mengkerumkannya, baru tidak bertanya, saya mau tanya ini. Ya, kenapa orang berlaku membayar? Nah, ini, ya. Jadi tidak selamanya niat baik kita itu kita ungkapkan dengan bahasa yang tidak bersahabat. Nah ini
yang diceritakan oleh Muhammad penuh dengan bicara menggibah dan sebagainya, penuh dengan mengeluh, sehingga ketika berpisah ada semacam kesan, mudah-mudahan saya tidak ketemu lagi orang itu seperti itu. Saya mau ingin menerima informasi-informasi yang menyejukkan. Justru menceritakan kejelekan orang, justru menceritakan kelemahan-kelemahan orang, memfitnah, ceritakan dan sebagainya. Sehingga kita ini yang sudah terbiasa mengawal hidup kita, sikap kita dengan iman, ada semacam menyesal. Sepertinya saya tidak ada lagi mau ketemu orang seperti itu. Tidak ada gunanya. Allah bisa. Kemudian yang ketiga, wal amal bil arkan. Apa yang kita tetapkan dalam hati kita, apa yang digerakkan dengan lisan kita, itu tergambar dalam perbuatan. Inilah yang kita alami. Ya. Jadi kata-kata rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk Rasul. Memang ayat itu ditujukan kepada Rasul, tapi penyebarannya untuk umatnya. Bagaimana kita menciptakan diri kita ini menjadi rahmatan lil alamin, orang yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Ketika kita berada di lingkungan kerja kita menjadi orang yang disenangi. Ketika kita berada di masyarakat, kita menjadi seperti lampu di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat merasa rindu, masyarakat merasa kehilangan kalau kita tidak berada di tengah-tengah. Ya. Masyarakat akan merasa tenang, sejuk kalau kita ada di tengah-tengah. Inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena itu kita ini kita kawal dengan nilai-nilai keimanan. Begitu juga sikap hidup kita ini, keimanan kita betul-betul tegakkan, kita pegang kuat. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Ada seorang wanita yang hidup di zaman Nabi, namanya Sumayyah. Sumayyah ini berasal dari dusun pedalaman yang namanya kampungnya itu adalah di Galibia. Sumayyah ini adalah pengikut Rasulullah, dia seorang wanita. Kemudian suaminya, anaknya ditangkap oleh orang kafir dan kemudian dipotong, dibunuh. Terakhir Sumayyah juga ditangkap dan kemudian kalau dibunuh, disiksa. Ketika melihat penderitaan seperti itu, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sumayyah sekarang dalam keadaan disiksa oleh Abu Jahal. Maka Nabi mengatakan, sampaikan kepada Sumayyah supaya dia pura-pura murtad dari agamanya demi untuk menyelamatkan dirinya, walaupun hatinya tetap tidak goyang daripada keimanannya.